Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum ekonomi. Hukum ekonomi yang bagaimana? Yakni rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku hukum. Sebelum kita masuki penjelasan lebih dalam, saya akan menjelaskan hukum ekonominya dulu. Hukum ekonomi ini merupakan kajian baru yang berawal dari konsep kajian dagang. Embrio hukum ekonomi adalah kajian hukum dagang yang dan diperkembangkan pada bagian hukum perdata. Hukum ekonomi tidak hanya dikaji dari hukum perdata saja, tapi harus dikaji secara aspek sehingga membutuhkan metode pendekatan yang berbeda dari kajian hukum dagang atau hukum perdata pada umumnya. Pendekatan hukum ekonomi. Pendekatan hukum ekonomi ini ada dua. Yang pertama makro. Makro memanfaatkan ilmu-ilmu lain sebagai pisau analisis terhadap berbagai masalah, dimanfaatkan untuk kajian perlindungan publik dan konsumen. Mikro dimanfaatkan untuk mengkaji hubungan para pihak sesuai target. Yakni yang selanjutnya kajian hukum ekonomi. Kajian yang berkonsep makro itu. Kajian hukum terhadap setiap hal yang ada kaitannya dengan kegiatan pelaku ekonomi secara makro. Yang kedua, ada campuran pura tangan negara terhadap kegiatan tersebut sehingga tercapai masyarakat ekonomi yang sehat dan wajar. Selanjutnya, kajian yang berkonsep mikro. Kajian yang berkonsep mikro ini kajian yang punya wawasan terhadap hubungan yang tercipta karena adanya hubungan para pihak yang sifatnya kondisional, situasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan hukum ekonomi dan pembangunan. Ciri-ciri hukum ekonomi ini negara ikutan berperan sebagai regulator dalam pengaturan berbagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, apabila kegiatan ekonomi tidak ada intervensi dari negara, maka pelaku ekonomi cenderung bersikap sewenang-wenang, tidak akan tercipta kemakmuran dan pembagian hasil pembangunan secara adil dan merata bagi masyarakat. Peran ekonomi ini yang pertama, mengatur perekonomian dengan memberikan batasan-batasan tertentu kepada yang kuat dan memberi peluang-peluang kepada pihak yang lemah agar tercipta keadilan. Yang kedua, dengan demikian diharapkan pembangunan ekonomi akan berjalan secara adil. Hukum ekonomi yang memadai akan menunjang pembangunan ekonomi. Karena melalui hukum ekonomi, masyarakat diarahkan untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diinginkan. Adapun hambatan pembangunan ekonomi, yang pertama ini birokrasi yang berlebihan, yang kedua persaingan tidak sehat, yang ketiga hukum tidak jelas. Siapa saja yang partisipan pembangunan ekonomi suatu negara? Yang pertama ini pemerintah, yang kedua swasta nasional, yang ketiga pihak asing. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.